Halo Scorpio, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja, bahagia selalu, dan apapun yang kamu harapkan, inginkan segera terwujud menjadi kenyataan. Oke. Kali ini kita buat general reading untuk membacakan energi percintaan kamu di bulan Agustus ya, tapi ingat ini nggak resonate untuk kamu semua, ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading, konseling atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain bisa cek di beranda ya, atau list video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, karena ini melihat dari dua sisi, bisa kebolak-balik ya energinya. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu dan ambil yang resonate. Gak resonate berarti ini bukan energimu. Two of Pentacles. Oke. Aku bacanya orang yang di bawah dan orang yang di atas gitu ya, tapi ambil yang mananya kamu. Oke, untuk orang yang di atas ini, aku melihat kamu lagi ada kebimbangan ya, ada kebingungan, ada juggling yang sedang kamu rasakan untuk menentukan sebuah pilihan di sini. Ya, kalau situasi dan kondisi kamu, aku melihat kamu dengan pasangan kamu ini lagi diam, ya, menarik diri. Orang yang di bawah ini menarik diri. Ya, orang yang di atas ini, kalau ini kamu ya, aku bacanya kalau yang atas ini kamu, yang bawah pasangan kamu, tapi bisa bolak-balik. Di sini kamu ngerasa ragu, bimbang gitu ya, ingin melepaskan, pengen bersama orang baru, tapi kayak gimana gitu ya, kayak kamu masih terus kepikiran, masih terus ingat gitu. Ya, saat ini kamu lagi di fase healing. Ya, kamu ingin menghealing diri kamu banyak overthinking, kamu banyak stres sampai kamu kelelahan di sini, kayak gitu. Di sisi lain tuh kamu sadar kamu harus memulai kehidupan baru gitu loh. Kamu harus memulai hidup kamu gitu. Ya, hidup kamu yang baru. Kalau kenyataan memang kamu dengan pasangan kamu selesai kayak gitu. Kalau memang karena di sini bisa saja bisa saja pikiran kamu ini stuck karena itu ya, karena pasangan kamu ini gitu belum bisa, entah ini kamu memang belum selesai hubungan kamu, tapi kamu lagi ada problem, jadi disinilah yang bikin kamu stres gitu loh. Sebenarnya status kamu itu apa gitu. Nah, istilahnya gitu, kalau misalkan kamu sudah menikah di sini gitu. Karena kalau dibilang berpisah, mungkin kamu belum ada legalitas divorce atau belum cerai gitu ya, hanya saling diam, gak saling komunikasi gitu, dan gak ada yang mau memulai bicara, bisa ya. Makanya bingung dengan situasi dan kondisi ini. Di satu sisi kamu ingin melepaskan, tapi di satu sisi kayak ada masih kayak ketarik gitu loh ke dia. Makanya kamu stuck di sini. Ya. Seperti itu. Di satu sisi kamu ingin kesempatan baru, peluang baru, tapi bukan dengan dia ya. Mungkin dengan orang baru. Tapi di sisi lain kadang-kadang kamu juga masih keseret lagi ke dia gitu. Gimana ya kalau misalkan dia itu kembali dan berubah, nah misalnya tuh kayak gitu. Makanya di sini kamu kayak nggak membuat keputusan dulu, tapi kayak diem dulu gitu loh ya. Kamu kayak masih bergumul dalam pikiran dan perasaan kamu, dengan pikiran dan perasaan kamu gitu. Kalau kamu hubungannya dalam konteks seperti itu. Kalau misalkan yang hubungannya tidak dalam konteks seperti itu ya, tidak dalam konteks seperti itu ya, di sini aku mungkin kamu memang butuh waktu untuk sendiri, karena ada sesuatu yang kamu pertimbangkan untuk kamu putuskan di sini. Aku nggak tahu ini bisa tentang memulai lagi dengan pasangan kamu atau mengakhiri hubungan. Nah, istilahnya tuh kayak gitu. Ada dilema di sini, ada kebimbangan, ada keraguan kayak gitu. Seperti itu. Jadi kayak antara menerima kembali memperbaiki hubungan dengan pasangan kamu, memberi kesempatan, atau kamu mengakhiri hubungan gitu loh, dan kayak mencari kesempatan baru
dengan kayak orang lain lah, katakanlah seperti itu, yang lebih baik. Nah, disinilah kamu kayak bingung, kamu stuck, kamu nggak tahu harus bagaimana gitu. Tapi kamu belum membuat sebuah keputusan. Di sini kamu lagi dalam proses berpikir gitu ya. Di sisi lain kamu juga mencoba untuk menghealing diri kamu gitu, karena apa yang terjadi ini juga kayak menyakiti kamu gitu loh ya. Karena tadi juga aku bilang bahwa situasinya kamu dengan pasangan kamu lagi ada problem, kamu lagi dalam mempertimbangkan di sini gitu untuk mengakhiri hubungan atau memulai kembali. Nah, istilahnya tuh kayak gitu. Tapi di sisi lain ada rasa kecewa yang kamu rasakan, kamu patah hati di sini, kamu sakit hati gitu loh. Bahkan di sini kamu bingung gitu. Di sisi lain, karena rasa sakit hati, patah hati itu juga ada cinta di situ gitu loh. Kalau nggak ada cinta ya kamu nggak mungkin sesakit itu rasanya kayak gitu ya. Jadi kayak masih campur aduk perasaan kamu, makanya kamu belum bisa membuat keputusan, kamu masih stuck gitu loh, seperti itu. Nah, untuk pasangan kamu di sini ya, egonya sangat tinggi di sini, egonya tinggi banget. Mungkin kamu dealing dengan seseorang yang seumuran dengan kamu, atau orang ini umurnya 30 tahun ke atas gitu ya, seperti itu. Ada beberapa juga yang lebih tua banget, lebih tua ya, sekitar 40-an juga ada di sini. Ya, meskipun di sini untuk beberapa orang usianya dewasa ya, tapi ada sisi dia yang memang egonya tinggi karena mengira dirinya dewasa gitu ya, dirinya tua gitu. Jadi ada ego juga di situ. Nah, orang ini mungkin mempertahankan ego dirinya itu gitu loh. Makanya dia juga kayaknya nggak untuk bicara sama kamu dulu, kayak pasif gitu loh. Nggak ada effort, nggak ada usaha atau apa kayak gitu. Oke, seperti itu. Ya, tapi di sini dia pantau kamu ya. Ini kayak semacam aku nggak tahu nih strategi dia untuk naklukin kamu atau gimana, untuk bisa ngendaliin kamu atau gimana ya. Itu aku nggak tahu, yang jelas ada ego dia yang bermain di sini gitu. Namun di sisi lain aku melihat dengan adanya The Hermit ini ya, orang ini kayak banyak diam, banyak merenung. Meskipun begitu masih ada egonya ya di sini. Walaupun mungkin dia ada perasaan di mana dirinya merasa bersalah gitu ya, tapi dia kayak orang yang menahan diri gitu loh, tidak coba untuk mungkin buka komunikasi atau mencari kamu gitu, karena masih ada ego. Walaupun di sini Hermit ini menandakan bahwa orang yang refleksi diri ya, introspeksi diri gitu, ada perasaan bersalah, mengakui itu gitu. Tapi egonya masih menahan dia gitu. Karena di sini juga ada Queen of Pentacles, masih pasif. Ya, masih pasif, tapi ada kayak semacam keinginan ya untuk bisa memiliki di sini, atau kayak tidak ingin kehilangan gitu loh ya, kayak pengen tetap bisa berada di dalam hubungan ini, kayak hubungan ini tuh pengen stabil kembali. Nah, istilahnya kayak gitu, ada keinginan untuk memperbaiki, tapi entah kenapa di sisi lain kayak dia nunggu gitu loh, nunggu kamu gitu. Sedangkan kamu di sini aku ngeliat juga mungkin kamu nunggu dia gitu, sama-sama pasifnya di sini. Kamu lebih fokus sama diri kamu. Kamu bingung sendiri, kamu stres sendiri, kamu lagi menimbang-nimbang, mempertimbangkan di sini gitu. Ya. Sedangkan dia di sini juga ada kayak dibilang galau juga nggak terlalu galau ya, cuman kayak ya menyayangkan gitu loh, kayak orang yang menyayangkan hubungan ini kayak gitu loh. Istilahnya seperti itu. Ada keinginan untuk memperbaiki lagi di sini. Gitu, coba kita lihat di sini. Pengen menstabilkan kembali gitu loh. Ya kan? Ingin kontak kamu di sini, ingin menghubungi kamu, masih berharap gitu loh, masih berharap, masih berdoa ya untuk bisa ada di dalam hubungan ini ya kan. Di sini ada stay optimistic about your love life ya, tetap optimis dalam kehidupan percintaan kamu. Jadi kayak orang ini sepertinya ada sisi dia juga ya yang ngerasa kayak
apa ya, makanya di sini dia pasif juga di sisi lain ya, karena tidak ada keoptimisan ya gitu loh, tidak ada keoptimisan di dalam dirinya dia. Makanya kayak orang yang lagi nunggu gitu loh, masih menunggu gitu loh, tapi dia masih selalu berharap, berdoa gitu ya, agar kamu kembali atau agar kamu memulai komunikasi dulu gitu ya. Dia nggak pengen bener-bener hubungan ini selesai atau nggak pengen kehilangan kamu gitu. Dia masih mengafirmasikan kamu ya, atau kayak masih di dalam doanya itu kayak masih bisa kayak berdoa gitu loh, kayak berharap gitu loh untuk bisa ini lagi bersama gitu, atau kayak hubungan ini tuh ada gitu, masih ada, tetap ada gitu loh. Untuk zodiaknya ada, tapi nggak jadi patokan ya. Ada Virgo, ada Taurus, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius ya. Oke, ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami ya. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.